garing 41 garing PDTG garing 2019 garing PN Cikarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang telah membaca 1. Surat permohonan tertanggal 14 Juli 2020 yang diajukan oleh Dr. Surbandi Panjaitan SHMH dan kawan-kawan bertindak dan untuk atas nama Parluhutan Samosir berkedudukan di Jalan Mas Mansur Lingkungan 1, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2019 perihal permohonan eksekusi dalam perkara antara Parluhutan Samosir sebagai penggugat garing berbanding garing termohon peninjauan kembali dan sekarang disebut sebagai pemohon eksekusi melawan Guntur Rumah Horbo sebagai tergugat 1 garing pembanding garing pemohon peninjauan kembali dan sekarang disebut termohon eksekusi 1. Elferida Pasaribu sebagai tergugat 2 turut terbanding, turut termohon peninjauan kembali dan sekarang disebut termohon eksekusi 2. Pemerintah Kabupaten Asahan Ceki, Pemerintah Kecamatan Meranti Ceki, Pemerintah Desa Sukajadi beralamat di Desa Sukajadi, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Semula disebut sebagai turut tergugat 1 garing, turut terbanding 2 garing, turut termohon peninjauan kembali dan sekarang disebut sebagai turut termohon eksekusi 1. Pemerintah Kecamatan Meranti Ceki, Pemerintah Desa Sukajadi Ceki, Pemerintah Dusun 4 sebagai turut tergugat 2, turut terbanding 3, turut termohon peninjauan kembali dan sekarang disebut sebagai turut termohon eksekusi 2. 2. Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 41 garing PDTG garing 2019 garing PN tanggal 12 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut. Lanjut. Mengadili. Saya lanjut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan surat-surat tanah yaitu surat penyerahan sebidang tanah persawahan tanggal 20 April 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Gajah. Surat keterangan tanah nomor 590 garing 06 garing PG garing Paromawi garing 1997 tanggal 22 April 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Surat pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah, dan Kepala Dusun garing lingkungan 4 disaksikan oleh saksi batas tanah. Surat keterangan situasi tanah nomor 590 garing 06 garing DG garing 4 Romawi garing 1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan tanah perkara seluas lebih kurang 10.000 meter persegi terletak di Dusun 2, dahulu Dusun 4, Desa Sukajadi, dahulu Desa Gajah, Kecamatan Meranti, dahulu Kecamatan Tanjung Tiram, dan perwakilan Kecamatan Sebalai, Kabupaten Asahan, dahulu Kabupaten dan di 2 Asahan, Provinsi Sumatera Utara, batas-batasnya. Timur, berbatas sungai, panjang, lebih kurang 80 meter, barat, berbatas parit pembuangan, panjang, lebih kurang 80 meter, utara, berbatas tanah, J. Pak Esna Rumah Horbo, panjang, lebih kurang 125 meter, selatan kanal, panjang, lebih kurang 125 meter, sesuai surat penyerahan sebidang tanah persawahan tanggal 20 April 1997, surat pernyataan tanggal 22 April 1997 atas nama Parluhutan Samosir diketahui oleh Kepala Desa, Desa Gajah, dan Kepala Dusun garing lingkungan 4 disaksikan oleh saksi, dan surat keterangan situasi tanah nomor 590 garing 06 garing DG garing 4 Romawi 1997 tanggal 22 April 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa, Desa Gajah adalah sah milik penggugat. 4. Menyatakan perbuatan tergugat 1, tergugat 2, turut tergugat 1, turut tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 5.
5. Menghukum turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 untuk mencoret nama tergugat 1 maupun tergugat 2 ataupun nama orang lain dalam pembukuan pemerintah Desa Sukajadi, dahulu Desa Gajah, yang mengatasnamakan pemilik tanah perkara dan kemudian mencatatkan nama Perlehutan Samosir atau penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara. 6. Menghukum tergugat 2 maupun orang lain yang berada di atas tanah perkara untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman sawit yang ada di atasnya kepada penggugat tanpa dibebani sesuatu apapun juga. 7. Menghukum tergugat 2 untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp500.000 per hari bila sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara akuo terhitung sejak tergugat mengabaikan unmanning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kisaran. 8. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.751.000 secara tanggung renteng. 3 Romawi, Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 77/PDT/2020/PT Medan tanggal 7 April 2020 yang amarnya sebagai berikut. Mengadili, menyatakan permintaan banding dari pembanding semula tergugat 1 dapat diterima. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 41/PDTG/2019/PNK tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut. Membebankan biaya perkara pada pembanding semula tergugat 1 yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000. Telah membaca pula 1. Penetapan Ketua Pengadilan Kisaran nomor 9/2020/41/PDTG/2019 tanggal 18 September 2020 tentang unmanning. 2. Berita acara unmanning nomor 9 tanggal 29 September 2020 dan tanggal 6 Oktober 2020. Surat permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi nomor 025/LTR/12 Romawi/2020 tanggal 10 Desember 2020. Penetapan Ketua Pengadilan Kisaran nomor 9/X/2020/41/PDTG/2019 tanggal 30 November 2020 tentang penundaan eksekusi. 5 Romawi, penetapan Ketua Pengadilan Kisaran tanggal 7 Februari 2022 tentang unmanning. 6 Romawi, berita acara unmanning tanggal 15 Februari 2022. Selanjutnya penetapan Ketua Pengadilan Kisaran tanggal 15 Maret 2022 tentang perintah untuk meletakkan sita eksekusi. 8 Romawi, berita acara sita eksekusi tanggal 16 Maret 2022. 9 Romawi, penetapan Ketua Pengadilan Kisaran tanggal 28 Juli 2023 tentang perintah untuk melaksanakan konstatering. 10 Romawi, berita acara konstatering tanggal 27 Juli 2023. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon eksekusi mengajukan permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa isi putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 77/PDT/2020 PT Medan tanggal 7 April 2020 telah diberitahukan kepada para pihak, yaitu pembanding melalui kuasanya pada tanggal 26 Juni 2020, terbanding melalui kuasanya pada tanggal 29 April 2020, turut terbanding 1 pada tanggal 8 Mei 2020. Selanjutnya, menimbang bahwa setelah isi putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 77/PDTG/2020/PT Medan tanggal 7 April 2020 diberitahukan para pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka perkara nomor 77/PDT/2020/PT Medan junto nomor 41 PDTG/2019/PN Kisaran telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, para termohon eksekusi telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 29 September 2020 dan tanggal 6 Oktober 2020 untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kisaran guna dilakukan peneguran agar para termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam perkara akuo secara sukarela sebagaimana berita acara unmanning nomor 9/X/2020/PDTG/2019/PNKIS tanggal 29 September 2020 dan tanggal 6 Oktober 2020 yang berdasarkan atas